Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Biidznillah, pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh khatib Syekh Abdul Wahid hafizahullah, di mana pada khutbah Jumat beliau hari ini beliau menyampaikan nasihat seputar bulan Rabiul Awal, di mana secara garis besar nasihat ini berisikan dua pembahasan. Pertama, seputar kewajiban mengikuti Rasulullah SAW dan mencintai beliau. Adapun yang kedua, sebagai konsekuensi dari kecintaan tersebut, kemudian beliau membawa kepada praktek di lapangan, di mana di bulan Rabiul Awal tidak sedikit dari kaum muslimin melakukan rutinitas tahunan, yaitu seputar perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagaimana tinjauannya yang benar dalam syariat Islam, secara historisnya, kemudian secara dalil-dalil yang lainnya. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tadi setelah memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa kewajiban kita kaum muslimin terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Muhammad, di awal-awal dari surat Muhammad, saya ulangi, di awal-awal dari surat Al-Fatah pada ayat ke-8 dan ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sungguh kami telah mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian semuanya beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian menguatkan agamanya dan membesarkannya. Ini terjemahan di mushaf yang ada pada saya, di aplikasi HP saya. Menguatkan agamanya, membesarkannya. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Ya, meskipun dalam terjemahan ini ada yang kurang tepat. Nah, ini ayat ini, dua ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, ya, sebagai saksi, di antaranya saksi terhadap kebaikan atau keburukan yang dilakukan umat ini, atau demikian pula saksi atas hal-hal yang lainnya. Kemudian mubasyiran wa nadhira, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira bagi mereka yang taat
di mana pahala bagi mereka atau balasan bagi mereka adalah ada balasan duniawiyah dan ukhrawiyah, dunia dan akhirat. Dan pemberi peringatan ini bagi siapa yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah, yang durhaka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik cepat ataupun lambat. Ya, jadi kabar gembira itu bagi mereka yang taat, adapun pemberi peringatan adalah bagi mereka yang bermaksiat atau durhaka. Yang kemudian Allah menjelaskan tugas kita, litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian semua beriman pada Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita diantara adalah mengimani ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian selanjutnya wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian tu'azziruhu artinya mengagungkannya, wa tuwaqqiruhu itu memuliakannya. Nah, ini dua hal ini dikembalikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tugas kita adalah untuk mengagungkan Rasul, ya, untuk memuliakan Rasul, kemudian juga untuk menunaikan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di akhir ayatnya Allah katakan wa tusabbihuhu bukratan wa asila, ini ditujukan untuk Allah ya, dan bertasbih kepadanya yaitu kepada Allah bukratan di pagi hari, wa asila dan petang hari dan sore hari. Nah, ayat yang singkat ini menjelaskan bahwa di antara hal penting yang menjadi tugas kita sebagai umat ya manusia, umat dari seorang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memuliakan beliau, agar kita mengagungkan beliau, agar kita menunaikan hak-hak beliau, agar kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar. Dan hakikat dari cinta yang benar adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kewajiban kita, dan ini berlaku setiap hari, tidak hanya satu hari sepanjang tahun, tapi berlaku setiap hari. Kita buktikan cinta kita yang sebenarnya, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, semampu kita, dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau atau petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nasihat pertama yang sangat penting bagi kita semuanya. Selanjutnya ikhwas sekalian, para jamaah azanillah wa iyyakum, khatib panjang lebar membahas seputar fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ya, di mana setelah kita semuanya mengetahui bagaimana tugas kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yang sangat disayangkan ada sebuah fenomena yang disebut dengan al-ihtifal bil maulidin nabawi atau perayaan Maulid Nabi, yang ini banyak dilakukan di bulan-bulan ini ya, Rabiul Awal, kemudian juga banyak dilakukan di negara-negara Islam ya. Dan yang sangat disayangkan kalau kita menimbang-nimbang hal ini ya dengan kecintaan kita terhadap Rasul, demikian pula kewajiban kita mengagungkan Rasul dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang kurang tepat ya. Makanya khatib mengingatkan bahwa ulama sejak zaman dahulu kala hingga sekarang menjelaskan bahwa hal tersebut, perayaan seperti itu ya, ternyata kalau kita perhatikan secara dalil tidak merupakan atau bukan merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bukan merupakan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia dilanjutkan oleh 4 khalifah ya, 4 khalifah yang ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan ternyata tidak seorang pun dari mereka ya melakukan hal tersebut ya, menjadikan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari perayaan. Ya, tidak ada sama sekali dari mereka. Kemudian generasi-generasi selanjutnya ya, bahkan kalau kita lihat secara historis bahwa itu pertama kali muncul ya adalah pada abad ke-4 Hijriyah ya, pada abad ke-4 Hijriyah, dan yang pertama kali melakukannya, mengamalkannya, merayakannya adalah ternyata pun bukan dari kalangan kaum muslimin. Dan padahal kita telah mengetahui ikhwas sekalian bahwa Islam ini telah sempurna
ya, sejak sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan yang namanya sempurna tidak membutuhkan penambahan, demikian pula tidak boleh kurangi, ya. Dan kita wajib mengikuti sunnah Rasul, ya, petunjuk Rasul, sebagaimana wajib mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya, Rasul mengatakan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin, ya, itu para pemimpin yang arif lagi bijaksana, 4 orang sahabat mulia, ya, sepeninggalku, yaitu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama telah sepakat, ya, bahwa manusia setelah para nabi dan rasul, ya, dari umat-umat yang ada, ya, yang terbaik adalah umat kita yang diawali atau dikepalai, kalau boleh kita katakan, ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan beliau adalah sahabat yang sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali selama hidupnya, ya, selama hidupnya. Demikian pula setelah Khulafaur Rasyidin, ya, berganti dengan dinasti Umayyah, ya, atau khalifah atau al-khilafah al-Umayyah, ya, mereka pun tidak melakukan hal tersebut. Tidak ada sama sekali mereka melakukan hal tersebut. Yang kalau kita perhatikan secara historis, ya, sebagaimana disampaikan oleh khatib, bahwa yang pertama kali melakukannya adalah mereka dari orang-orang Ubaidiyun atau Ubaidiyah, ya. Siapakah orang-orang Ubaidiyun atau Ubaidiyah ini? Ya, mereka orang-orang Ubaidiyun ini, mereka adalah orang yang pernah berkuasa di Mesir pada saat itu, ya, dan mereka menisbatkan dirinya kepada Fatimah, yang sehingga dinasti mereka, ya, atau daulah mereka disebut sebagai daulah Fatimiyah, ya, orang-orang yang disebut sebagai Fatimiyun, padahal itu adalah kedustaan yang nyata. Mereka sama sekali tidak ada nasab yang bersambung kepada Fatimah binti Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Yang ulama menjelaskan, menguak hakikat sesungguhnya mereka secara historis, ya, bahwa hakikatnya mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang zindiq, ya, orang-orang munafik yang menampakkan diri mereka sebagai Islam, sebagai kaum muslimin. Bahkan silakan dibuka di kitab-kitab, di buku-buku secara historis, ya, secara sejarah, mereka telah membuat 6 hari perayaan yang mereka rayakan setiap tahunnya. Ya, yang pertama adalah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Maulid Fatimah, kemudian Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan terakhir adalah Maulid Khalifah yang akan datang versi mereka, ya, sehingga totalnya adalah ada 6 Maulid yang mereka rutinkan, lakukan, ya, yang mereka amalkan, dan itu setiap tahun, ya, mereka ulangi dan ulangi sehingga akhirnya hal ini menjadi tersebar. Hanya saja ikhwas sekalian, para jamaah a'zanillahu wa iyyakum, apa yang mereka lakukan di awal-awal atau yang mereka lakukan di abad ke-4 Hijriah di Mesir tersebut, itu telah dibatalkan atau telah dihapuskan pada saat itu oleh Al-Afdal bin Amiril Juyush pada saat itu, ya. Yang sangat disayangkan, kemudian setelah itu pada abad ke-6 Hijriah, ya, tepatnya pada tahun 524, ya, pada tahun 524 hal tersebut dihidupkan kembali, ya. Setelah tadi dimusnahkan oleh Al-Afdal bin Amirul Juyush, kemudian dihidupkan kembali oleh Al-Amir bi Ahkamillah, ya, yang mengaku juga sebagai Fatimi, ya, keturunan dari Fatimah. Padahal orang-orang pada saat itu sudah mulai melupakannya, tapi pada abad ke-6 Hijriah dihidupkan kembali. Nah, ini secara historis yang tidak bisa terbantahkan bahwa beberapa abad, ya, pertama di dalam Islam bersih dari hal-hal semacam ini. Kemudian ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, khatib menyampaikan
di satu sisi kisah yang lainnya, ya, atau sejarah yang lainnya, yaitu yang terjadi di kota Arbil di Irak, bahwa orang yang pertama kali mengadakan maulid di kota Irbil atau Arbil di Irak adalah Malik Muzaffar atau Raja Muzaffar Abu Sa'id Kukburi, ya, Abu Sa'id Kukburi, dan itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah, ya, pada tahun ke-7 Hijriyah, yang kemudian ini terus diamalkan, dilakukan hingga akhir sekarang ini, ya. Nah, ini yang secara histori tidak bisa dibantahkan bahwa agama yang telah sempurna ini tidak pernah, ya, ada di dalamnya perintah dari Rasulullah SAW ataupun sunnah atau tuntunan dari Khulafaur Rasyidun atau para sahabat yang lainnya. Bahkan setelah para sahabat meninggal dunia, berganti dengan generasi selanjutnya, ya, tabi'in, kemudian berganti dengan generasi selanjutnya tabi'ut tabi'in, dan generasi selanjutnya hingga abad ke-4 Hijriah baru muncul hal-hal semacam ini. Kemudian para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, di sela-sela hal ini, ya, khatib juga mengingatkan bahwa apabila seseorang benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mengingat Rasul yaitu tidak sehari saja dalam 1 tahun, ya, tapi mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah setiap waktu, setiap saat, ya. Kita mendengar adzan, mendengar iqamah, mendengar khutbah, mendengar kajian, mendengar ceramah, ya, atau menyebut seseorang dengan sebutan Muhammad, maka kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi adzan, di iqamah, dan di salat-salat kita, ya, ada salawat Ibrahimiyah. Kita terus, ya, mengingat, mendengar dan mengucapkan, ya, atau berzikir, yaitu menyebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang benar dalam mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti jejaknya. Karena ini yang diperintahkan, ini yang diwasiatkan. Alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengikuti sunnahku, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencontohkan pada umatnya kecuali kebaikan, kebenaran. Dan beliau ketika meninggal dunia, maka kebenaran sudah disampaikan oleh beliau semuanya, tidak ada satupun yang disembunyikan. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan umatnya dari segala keburukan. Tidaklah beliau meninggal dunia kecuali segala keburukan telah diperingatkan darinya, ya, umat ini telah diperingatkan darinya, ya, baik secara terperinci atau secara kaidah, ya, karena namanya kebaikan, ya, akan ada hal-hal yang baru, ya, dengan dalil-dalil umum, atau demikian pula keburukan pun semakin lama semakin banyak jenisnya, ya. Maka kebaikan pasti telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, telah ditunjukkan umat ini untuk mengamalkannya. Di satu sisi, ya, tidaklah ada keburukan melainkan telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang sangat disayangkan para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, bahwa banyak dari manusia yang begitu bersemangat untuk menghadiri, ya, acara-acara seperti ini, ya, membelanya, ya, tapi di satu sisi malah meninggalkan kewajiban, ya, yang Allah telah wajibkan, ya, seperti diantaranya menghadiri salat 5 waktu di masjid, ya. Ini tidak sedikit dari ulama yang mewajibkan, ya, yang menghukumi wajibnya salat berjamaah 5 waktu di masjid, khusus bagi laki-laki, ya. Banyak dari kaum muslimin yang kurang perhatian, padahal ini termasuk rukun di dalam Islam, ya. Ini rukun di dalam Islam yang kita wajib mencintai salat 5 waktu, ya, wajib melaksanakannya dengan penuh kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang sangat disayangkan. Makanya ini termasuk tentu saja hal yang menunjukkan lemahnya keimanan, ya, bagaimana seseorang bisa jauh dari salat 5 waktu di masjid, ya, terkhusus bagi para kaum laki-lakinya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagaimana di antara, ya, hal yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin yang merayakan hal semacam ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, ikut hadir, ya, di acara tersebut,
Ya, padahal bisa jadi dalam satu malam itu perayaannya lebih dari 10 tempat. Bagaimana Nabi SAW hadir di 10 tempat? Ya, apakah ini menunjukkan Nabi itu lebih dari satu? Ya. Kemudian di satu sisi juga, ya, ini adalah tentu saja keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, dari sisi mana? Karena seorang ketika sudah masuk ke alam barzakh, alam kubur, ya, dia tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Ya, jadi secara urutannya setelah alam dunia adalah alam barzakh. Kemudian nanti dengan tegaknya hari kiamat maka ada hari kiamat. Yang sudah masuk ke alam barzakh tidak bisa kembali ke alam dunia selama-lamanya. Dan seandainya Rasulullah SAW bisa menghadiri, ya, seandainya Rasulullah SAW benar-benar bisa hadir di acara seperti itu, ya, tentu hadirnya Rasulullah SAW untuk menengahi pertikaian di antara sahabat pada saat itu lebih utama dan lebih afdal dan lebih diharapkan lagi, ya, ketika terjadi perselisihan antara Aisyah dengan Ali, ya, sehingga sampai-sampai terjadi dua peperangan, ya, sampai-sampai kemudian terjadi pertumpahan darah sebagian sahabat, ya, yang meninggal dunia mati syahid dalam peperangan tersebut. Itu fitnah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Itu lebih berhak untuk dihadiri oleh Rasulullah SAW daripada hal ini, karena di situ ya, Rasul sangat dibutuhkan untuk menjelaskan kebenaran, ya, untuk meredakan fitnah yang ada. Atau demikian pula, ya, Rasulullah SAW lebih berhak untuk hadir, ya, untuk melerai pertikaian antara Abu Bakar dengan Fatimah contohnya, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, ketika, ya, ada kesalahpahaman seputar apakah Rasulullah SAW meninggalkan harta warisan atau tidak, ya. Jadi banyak hal-hal yang lebih penting untuk dihadiri oleh Rasulullah seandainya Rasulullah itu bisa benar-benar hadir, ya. Tapi yang nyata itu semuanya adalah kedustaan yang nyata, kebohongan, ya. Jelas itu adalah kekeliruan, kebatilan, ya, kekeliruan dalam masalah keyakinan, dan tidak boleh seseorang meyakini bahwa Rasulullah SAW bisa hadir sekarang ini, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasanya orang, ya, yang sudah meninggal dunia maka tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa hadir lagi kecuali pada hari kiamat kelak, ya, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, ya, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu kalian meninggal dunia dan nanti kalian dibangkitkannya adalah pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru yaumal qiyamah, dan aku adalah hamba yang pertama kali kubur ini akan dibukakan untuknya nanti pada hari kiamat kelak, ya, pada hari kiamat kelak, yaumal qiyamah, bukan sekarang, ya, tapi pada hari kiamat kelak, ya. Dan banyak hal-hal yang disampaikan oleh khatib tadi berkaitan dengan masalah ini, ya, namun diantaranya adalah sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ya. Dan ini semoga yang sedikit ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, bahwa tidak sepatutnya kita meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah orang-orang yang disebut dengan Ubaidiyun atau yang menamakan diri dengan Fatimiyun, yang hakikatnya mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang zindiq yang kemudian melakukan amalan-amalan. Kita meninggalkan sunnah Rasulullah SAW malah mengikuti sunnah, ya, mereka ini, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang jauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Sangat tidak pantas sekali, sangat tidak patut sekali, ya. Jadi cara mengikuti Rasulullah, cara mencintai Rasulullah SAW adalah dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban ataupun amalan-amalan yang disyariatkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang itu diketahui dengan dua jalan, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau seorang benar-benar mengaku cinta pada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, seandainya kalian benar cinta kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya kalian benar-benar cinta kepada aku, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hendaknya kalian mengikuti Allah, ya, maka hendaknya kalian mengikuti aku, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW, ya. Jadi konsekuensi seorang cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan semuanya telah termaktub, ya, telah tertulis, telah jelas
periwayatannya, secara sanadnya dan lain sebagainya. Tinggal tugas kita adalah mempelajari, ya, kemudian mengamalkannya. Dan agama ini telah sempurna, tidak membutuhkan hal-hal yang baru, hal-hal yang sebelumnya tidak ada, ya. Sehingga tugas kita adalah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan berbuat baru, maka itu cukup bagi kalian. Nah, ini ikhwas sekalian kurang lebih khutbah yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Dan jangan lupa, ya, kita memperbanyak mohon pada Allah agar diberikan hidayah, ya. Memperbanyak mohon pada Allah agar banyak, ya, memperbanyak memohon pada Allah dengan berdoa agar diberikan hidayah. Makanya di antara doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni, atau Allahumma inni as'alukal huda wasadat. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu al-huda, ya, petunjuk, wasadat, ya, dan sadat itu taufik untuk mengamalkan petunjuk tersebut, ya. Tugas kita belajar dan mengamalkan, itu saja, ya, itu saja. Nah, ini ikhwas sekalian, semoga bermanfaat. Sekali lagi wallahu taala wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallama tasliman katsira.